Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan beberapa hadis. Kita mulai dari bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan la ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah keimanan kalian. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata bahwa hadis ini gharib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya, sehingga kalimat itu sampai ke ars. Kalimat selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata bahwa hadis ini gharib. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu ia mati di atas kalimat tersebut, maka pasti ia masuk ke dalam surga. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan semakin pudar sebagaimana memudarnya pakaian yang berwarna, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk. Ibadah tertentu, nusuk itu ibadah tertentu. Kitabullah akan diangkat, dihilangkan dalam semalam, maka tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi. Dan masih ada di bumi beberapa kelompok manusia yang sudah sangat tua dan lemah. Mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Sila bin Zufar bertanya kepada Hudzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah bisa mencukupi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk? Maka Hudzaifah berpaling darinya. Lalu Sila mengulang pertanyaan tersebut 3 kali, dan Hudzaifah selalu berpaling darinya. Yang ketiga kalinya, Hudzaifah menghadap ke arah Sila dan berkata, wahai Sila, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Hadis riwayat Hakim. Ia berkata bahwa hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat tersebut akan memberikan manfaat kepadanya pada suatu hari dari azab yang seharusnya menimpanya sebelum ia mengucapkan kalimat tersebut. Hadis riwayat Bazzar dan Tabarani. Sungguh besar faedah dari kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.